Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Junaidi Desliantara ST. Di kelas 10 TKJ ini, saya diamanati untuk mengajar mata pelajaran dasar desain grafis. Nah, Bapak akan mengajar di kelas 10 TKJ 1, 10 TKJ 2, dan 10 TKJ 3. Nah, kira-kira apa saja sih yang akan dipelajari pada mata pelajaran dasar desain grafis? Nah, berikut di sini Bapak akan memaparkan kompetensi dasar yang akan kita pelajari untuk satu semester ke depan. Kira-kira apa saja sih yang akan dipelajari pada mata pelajaran dasar desain grafis? Nah, mata pelajaran dasar desain grafis merupakan salah satu mata pelajaran produktif pada program kompetensi keahlian teknik komputer jaringan. Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa kompetensi yang akan kita pelajari untuk satu semester ke depan pada mata pelajaran dasar desain grafis. Nah, untuk kode 3, nah ini menunjukkan kompetensi dasar pengetahuan. Untuk kode 4, ini menunjukkan kompetensi dasar keterampilan. Nah, di sini misal 3.1 mendiskusikan unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Nah, di sini pengetahuan yang harus kalian kuasai, yang harus kalian baca, dan yang harus kalian pelajari. Nah, untuk kompetensi keterampilannya, nah di sini kalian harus bisa menempatkan unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan warna. Kemudian misalkan di sini ada 3.4 kompetensi dasar pengetahuannya. Di sini kalian harus mendiskusikan berbagai format gambar. Nah, kompetensi keterampilannya kalian harus mampu menempatkan berbagai format gambar sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini ada 4 kompetensi dasar pengetahuan dan 4 kompetensi dasar keterampilan yang harus kalian kuasai. Nah, selain itu ada juga 4 kompetensi dasar lagi yang harus kalian kuasai di sini. Jadi totalnya ada 8 kompetensi dasar yang terdiri dari 8 kompetensi dasar pengetahuan dan 8 kompetensi dasar keterampilan yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan. Nah, jadi kira-kira ini materi yang akan kita pelajari pada mata pelajaran dasar desain grafis. Nah, untuk menunjang pembelajaran kalian, karena di sini kita belajar masih BDR, belajar di rumah dan masih bersifat online. Nah, sebagai penunjangnya kalian bisa belajar melalui searching di internet, misalkan di Google, atau kalau misalkan kalian ada kesempatan untuk datang ke sekolah, kalian bisa meminjam buku paket di perpustakaan mata pelajaran dasar desain grafis ya. Jadi untuk menunjang pembelajaran kamu, silakan banyak referensi yang kalian bisa pelajari. Nanti Bapak juga akan meng-share materi yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan. Nah, tadi materi-materi ya yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan. Mudah-mudahan Bapak bisa menyampaikan materinya ini dengan baik, kemudian kalian juga bisa menyikapinya, dan mudah-mudahan kalian bisa menjadi penasaran dengan materi-materi yang akan disampaikan. Meskipun dalam situasi pandemi seperti ini, ya, saya mohon kerjasamanya dari semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mencapai semua kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Nah, selanjutnya adik-adikku sekalian ya. Nah, di sini ada kontrak belajar yang harus kalian perhatikan. Karena kita belajar masih dalam situasi pandemi, otomatis kita masih belajar di rumah ya. Nah, yang pertama kontrak belajar yang harus kalian perhatikan. Nah, selama satu semester ke depan, kira-kira kita akan ada 16 pertemuan untuk belajar mata pelajaran ini. Nah, saya harapkan kalian semuanya bisa mengikuti 16 pertemuan tersebut. Namun, kalau misalkan kalian ada halangan karena izin, sakit, atau misalkan mudah-mudahan tidak ada tanpa keterangan ya.
Nah, jadi minimal selama 1 semester kalian wajib hadir 13 kali pertemuan untuk mata pelajaran saya. Nah, selanjutnya untuk kehadiran minimal 80%. Kemudian kalau kalian aktif dalam menangkap materi, mengerjakan tugas, kemudian evaluasi juga kalian baik, maka insya Allah nilainya akan minimal KKM atau bahkan lebih dari KKM ya, kalau misalkan kalian aktif dan bisa berpartisipasi aktif dalam mata pelajaran saya. Kemudian, nah kalau misalkan kalian ada halangan tidak bisa mengikuti pembelajaran, nah jadi orang tua kalian atau wali kalian silahkan menghubungi wali kelas bahwa kalian tidak bisa hadir pada hari itu. Nanti wali kelas akan konfirmasi pada guru yang bersangkutan. Jadi kalau misalkan kalian berhalangan, itu kalian harus memberikan keterangan. Nah, namun yang melakukan konfirmasinya adalah orang tua kalian ya. Jadi jangan kalian sendiri secara langsung melalui WA, misalkan Pak saya sakit ya, jadi harus oleh orang tua ya, tidak boleh sama kalian langsung. Nah, ini kontrak belajar yang harus kalian pahami dan harus kalian ikuti selama kalian menjadi siswa SMK Negeri Sukasari ya. Nah, mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu, jadi secepatnya kita bisa belajar tatap muka. Jadi dengan banyak materi yang akan kita pelajari, kalau misalkan dengan tatap muka insya Allah bisa tercapai ya. Jadi kalau misalkan secara daring, secara online seperti ini, ya saya harapkan kita bisa kolaborasi dan kerjasama. Mungkin materi-materi yang inti yang penting akan saya sampaikan dengan seefektif mungkin ya. Nah, kemudian media pembelajarannya akan digunakan selama pembelajaran PDR ini. Nanti akan ada materinya, kemudian nanti kita tetap mukanya menggunakan video interaktif ya. Kemudian akan ada evaluasi juga ya. Evaluasi ini bertujuan untuk sudah sampai mana kalian memahami materi yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya. Nah, dalam penyampaian materi ada 2 media yang akan kita gunakan, yaitu menggunakan Google Classroom atau menggunakan WhatsApp Group. Nah, karena kita anak TKJ, nah kita prioritasnya dalam pemberian materi, kemudian pengumpulan tugas, kita akan menggunakan media Google Classroom ya. Jadi karena kita TKJ, kita harus selalu belajar dan harus bisa selalu adaptasi dengan perubahan teknologi dan kemajuan teknologi ya. Namanya teknologi itu pasti selalu maju ya. Jadi kita harus mau belajar dan belajar. Nah, kemudian untuk pertemuan tatap mukanya kita melalui video interaktif. Nah, kita akan menggunakan Zoom Meeting atau Google Meet ya. Nah, kalau Zoom Meeting mungkin kalian kemarin pas MPLS sudah bisa menggunakannya. Nanti dalam pembelajaran juga kita akan menggunakan media Zoom Meeting atau Google Meet. Nah, kemudian dalam evaluasi, nah saya akan menggunakan Google Form atau akan menggunakan Quizzes ya. Nah, jadi ketika kalian sudah selesai mengerjakan, nilai akan langsung keluar ya. Jadi akan secara real time nilainya langsung keluar. Nah, jadi evaluasi ini tujuannya sudah sejauh mana kalian menguasai atau ketercapaian kalian dalam pemahaman kompetensi dasar ya. Nah, jadi ini media-media yang akan kita gunakan ke depannya. Saya harapkan semuanya bisa mengikuti dengan baik. Saya harapkan kalian semua memiliki kuota dengan cukup untuk mengikuti pembelajaran ini. Dan saya doakan orang tua kalian juga ada rezekinya sehingga kuota kalian bisa terpenuhi, bisa tercukupi dengan baik dalam pembelajaran online ini. Nah, tadi media yang akan kita gunakan ya. Nah, untuk Google Classroom mungkin saya akan rilis untuk minggu depan. Jadi siap-siap saja ya. Mungkin sebelumnya ketika SMP ada yang sudah menggunakan
media Google Classroom-nya. Nah, berarti kita tinggal melanjutkan. Nah, kalau misalkan yang belum, nanti kita akan belajar dari awal. Jangan khawatir, kita semuanya akan belajar dari awal ya. Jadi tidak akan ada yang ditinggalkan. Nah, meskipun kalian hampir sudah 1 tahun tidak belajar tatap muka di sekolah, bahkan 1 tahun lebih ya, 1 tahun setengah. Jadi jangan sampai kalian malas ya. Jadi kalian harus tetap semangat untuk belajar dan belajar. Nah, di sini saya menemukan kata-kata mutiara dari tokoh-tokoh yang ada di dunia dan yang ada di Indonesia ya. Nah, jadi intinya yang pertama ini kutipan dari Mahatma Gandhi, tokoh dari India. Jadi hiduplah seolah engkau mati besok, dan belajarlah seolah engkau akan hidup selamanya. Kemudian dari Arthur Wesley, orang bijak belajar ketika mereka bisa, tapi orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Jadi jangan sampai kita merasa terpaksa untuk belajar. Kemudian tokoh motivator kita, Bapak Mario Teguh, orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, sedangkan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Jadi kita selaku generasi muda, apalagi Anda masih panjang perjalanan untuk mencapai masa depan Anda, jadi Anda harus berusaha dan berikhtiar untuk menggapai cita-cita Anda dengan terus belajar dan berusaha. Kemudian kutipan terakhir dari tokoh Muslim Imam Syafi'i, barang siapa tidak merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinaan kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi intinya kita harus optimis dan tetap semangat untuk belajar. Jangan sampai kalian malas. Nah, alhamdulillah cukup sekian pemaparan dari saya. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan baik untuk 1 semester sekarang. Mudah-mudahan selamanya kita bisa bekerja sama dengan baik. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.